Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan mempelajari PAI tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang Malin Kundang? Apabila belum, mari kita simak video singkat berikut ini. Alkisah, di suatu desa hiduplah seorang laki-laki bernama Malin Kundang. Ia hanya tinggal bersama ibunya yang miskin. Dalam kehidupan sehari-hari, ibunya bekerja membantu nelayan. Ketika dewasa, Malin meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke negeri seberang karena ia ingin menjadi orang kaya. Ia pun berjanji akan membahagiakan ibunya. Di negeri seberang, Malin berhasil menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Ia pun menikahi seorang gadis yang sangat cantik. Namun, Malin menyembunyikan identitas ibunya yang miskin karena malu. Suatu hari, Malin berkunjung ke desanya. Di desa, ibunya menyambut dengan bahagia dan sukacita. Akan tetapi, Malin malah membentaknya. Dengan kasar, Malin tidak mengakui ibunya. Ibunya pun sedih dan kecewa kepada Malin. Ia pun berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba, langit berubah menjadi hitam. Badai pun datang. Malin ketakutan. Malin menangis dan mencoba meminta maaf kepada ibunya. Akan tetapi terlambat. Murka Tuhan pun mengutuk Malin menjadi batu. Setelah menonton video tentang Malin Kundang, bagaimana pendapat kalian terhadap sikap Malin Kundang kepada ibunya? Hormat kepada orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormat kepada orang tua merupakan perilaku terpuji. Hormat dan patuh kepada orang tua dapat disebut dengan birrul walidain. Birrul walidain diartikan sebagai berbakti, hormat, dan patuh kepada kedua orang tua. Karena orang tua sangat berjasa kepada kehidupan kita. Mereka telah merawat dan menyayangi kita sedari kita berada di dalam perut. Dalam riwayat hadis oleh Baihaqi, Nabi Muhammad bersabda, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Maksudnya, apabila kamu membuat murka atau marah kedua orang tuamu, maka Allah pun akan murka kepadamu. Berikut ini cara menghormati orang tua yang masih hidup yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berkata sopan. Sudah selayaknya kita berkata sopan kepada siapapun, terutama kepada kedua orang tua. Yang kedua, mematuhi nasihat orang tua. Apabila orang tuamu memberi nasihat, maka sudah seharusnya kamu mematuhinya dan jangan melanggarnya. Yang
ketiga, menjaga kepercayaan yang diberikan orang tua. Apabila ibu atau ayahmu memberikan amanah atau kepercayaan kepada kalian, maka jangan kau sia-siakan. Jangan pernah membohongi orang tua. Yang keempat, menolong ayah atau ibu apabila memerlukan bantuan. Berikut ini cara menghormati orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melanjutkan cita-cita kedua orang tua. Yang ketiga, menyambung silaturahmi para kerabat ataupun teman-teman dari ayah atau ibu. Doa birrul walidain. Doa ini dapat kalian baca setiap selesai sholat. Seorang anak yang membaca doa ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku ketika kecil. Tidak hanya kepada orang tua saja, kepada guru kita juga harus bersikap hormat dan patuh. Guru merupakan orang yang mengajar kita di sekolah. Guru adalah orang tua kedua. Guru sangat berjasa dalam hidup kita karena telah mengajarkan muridnya berbagai ilmu pengetahuan seperti berhitung, menulis, membaca, dan lain-lain. Menghormati guru adalah wajib agar ilmu yang diperoleh dapat membawa manfaat. Cara menghormati guru. Yang pertama, berkata sopan. Kedua, selalu mendengarkan bimbingan, arahan, dan nasihatnya. Yang ketiga, mengikuti semua pelajaran dengan penuh semangat. Yang keempat, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kelima, tetap rendah hati meskipun memiliki kedudukan atau jabatan yang lebih tinggi. Itulah tadi yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.